Nah, tapi kan masalahnya sekarang udah bulan 5 akhir dan mau masuk bulan 6, sementara kejelasan untuk Jepang kapan bukanya, kapan teman-teman itu masuk kan belum tahu. Action minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi yaitu tentang seputar visa dan eligibility ya. Nah, mungkin udah sekitar hampir 5 bulan ya, udah jalan 6 bulan ya sejak Jepang itu tutup ya. Kalau nggak salah itu Jepang itu tutup sekitar awal Januari ya kalau nggak salah gue ya. Nah, jadi kan mungkin teman-teman itu udah ada yang keluar COE-nya sebelum Januari, ada yang keluar setelah Januari kan. Nah, terus tapi belum bisa masuk ke Jepang. Nah, jadi kan pada dasarnya COE itu kan hanya bertahan selama 3 bulan ya. Nah, jadi bagaimana sih kabar COE teman-teman sementara kan teman-teman belum masuk? Sebenarnya ini adalah informasi yang sudah lama ya, karena itu di website imigrasi Jepang itu juga sudah diupload sekitar bulan Januari lalu. Nah, jadi gue nge-up topik ini karena mungkin banyak teman-teman itu yang COE-nya sudah hampir kadaluarsa ya, tapi belum bisa masuk ke Jepang. Nah, sebenarnya ya untuk COE ini karena lagi ada virus corona ya, untuk pemerintahan Jepang itu jangka COE itu diperpanjang ya sebenarnya, jadi nggak 3 bulan. Nah, tapi kan masalahnya sekarang udah bulan 5 akhir dan mau masuk bulan 6, sementara kejelasan untuk Jepang kapan bukanya, kapan teman-teman itu masuk kan belum tahu. Jadi bagaimana sih dengan COE teman-teman kalau seandainya teman-teman kan masih belum bisa masuk tapi COE-nya udah hampir expire. Nah, bagaimana kalau seandainya COE ini sudah expire? Nah, jadi begini ya, untuk COE teman-teman yang misalnya sudah expire itu, teman-teman itu bisa mengajukan ulang ya COE itu melalui perusahaan penerima teman-teman atau penanggung jawab teman-teman. Misalnya kalau seandainya teman-teman pemagang, artinya teman-teman kan sama orang kumia ya penanggung jawabnya. Nah, atau misalnya Tokutegino itu melalui TSK ya, berarti penanggung jawabnya. Nah, jadi misalnya kalau seandainya teman-teman itu sudah punya COE tapi COE-nya kosong, teman-teman itu bisa mengembalikan COE teman-teman yang asli itu ya ke penanggung jawab teman-teman. Nanti penanggung jawab itu yang akan mengurus perpanjangannya melalui perusahaan dengan berkas-berkas yang sudah ditentukan ya. Nah, tapi dalam hal ini mungkin nggak semua COE yang bisa diperpanjang. Itu balik lagi ya ke tergantung kondisi perusahaannya. Kalau seandainya perusahaannya itu mungkin tidak memungkinkan untuk menerima karyawan baru, jadi kemungkinan COE teman-teman itu nggak bisa diperpanjang ya. Karena syarat untuk memperpanjang COE itu selain COE yang asli, perusahaan penerima itu juga mau menerima ya dalam bidang kerjaan yang sama ya saat teman-teman meng-apply COE itu ya. Jadi seandainya kalau perusahaan lama teman-teman itu masih membutuhkan teman-teman, jadi perusahaan lama itu akan membantu untuk mengupgrade COE-nya. Jadi COE itu bisa diganti ke yang baru lagi agar nanti kalau seandainya Jepang itu buka, teman-teman bisa masuk seperti itu ya. Dan untuk upgrade COE yang expire tadi ke yang baru itu sebenarnya tidak lama ya dan nggak susah ya, karena kan sebelumnya udah ada COE dan perusahaannya juga ngurusin gitu kan. Tapi kalau seandainya pekerjaan dari perusahaan teman-teman itu sudah nggak ada, misalnya karena perusahaannya tertekan karena corona dan dia nggak bisa menerima teman-teman, artinya teman-teman itu nggak bisa mengapply COE yang baru ya. Jadi mungkin bisa dibilang COE teman-teman itu kosong dan mau nggak mau teman-teman itu harus apply pekerjaan yang baru lagi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kita pun berharap ya buat mungkin walaupun corona yang nggak begitu tertanggulangi, setidaknya orang-orang asing yang ingin masuk ke Jepang itu segera diizinkan ya. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke Jepang itu bisa segera masuk ke Jepang ya dan cepat menyusul ke Jepang daripada nanti misalnya mengurus-ngurus lagi dari awal begitu kan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan silahkan aja tulis di komen ya, dan sumber informasi ini nanti gue tulis linknya di deskripsi ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan silahkan aja tulis di komen. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.